الدنيا وكنا في الأخرى خالدة يا أهيل المعروف والعطاء المألوف يا أهيل المعروف والعطاء المألوف فرجا للملهوف إنكم في أجرام يا أهيل المعروف والعطاء فرجا للملهوف إنكم في أجرام يا أهيل المقلوب والعطاء الموهوب يا أهيل المقلوب والعطاء الموهوب فرجا للمكروه إنكم في أجرام يا أهيل المقلوب والعطاء الموهوب فرجا للمكروه إنكم في يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران فردا للحيران إنكم في أجرام يا أهيل الإحسان والعطاء والغفران فردا للحيران إنكم في أجرام في الدنيا وكنا في يا أهيل الإسعاد
والعطاء والإرفان يأمر إلى العطاء والإرفان testing يا أسيان testing suara dicoba والعطاء والإرفان يا أسيان يأوها إلى الإسعاف والعطاء فيها يأوها إلى الإسعاف والعطاء فيها أمينة المختار إنكم في أجر إلى الإسعاف والعطاء فيها أمينة المختار إنكم في أجر Allahu Akbar. Mengingatkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ingatkan karena ini mengaji Al-Quran dan panjenengan supaya dicatat bahwa panjenengan ini adalah sedang beribadah, membaca, mendalami Al-Quran. Maka panjenengan satu punya wudhu, nomor dua menutup aurat, nomor tiga makom. Makom itu bertempat di musola panjenengan. Kemudian panjenengan menghadap kiblat, usahakan itu ada Al-Quran di depan dan ada catatan, ada Al-Quran. Jadi, seperti itu. Monggo dipersiapkan. Kalau di meja apa boleh, usahakan seperti yang saya. Yang saya sampaikan tadi bagian dari takdim terhadap kitabullah. Doanya nih, dia ya ano, ini loh, tombol mic, sebelah volume.
Ini tidak tahu. Apa bisa nyaut? Sinyalnya kurang habis. Bukan ini. Alhamdulillah. Langsung jam 5 loh. Balik bisa pun. Langsung jam 5. Pak, pun jam 5. Bismillah. Kita tunggu sejenak nih dari teman-teman kita, mungkin karena perbedaan waktu atau karena mereka masih sedang berjalan dari masjid. Bismillah. Allah Akbar. Assalamualaikum apa? Muli umi maslahay. Salam. Lembe rupiah masjid. Oke. Tinggal umi mas. Alhamdulillah. Kowe ngaji sehat. Kowe nek gak ngaji tapi melutuk. Udah pasti nonton Pak. Kadang pulang ngatan ya, kadang boten nonton udan, boten nonton angin, boten sok tangi ya Pak boten.
Kok ngaji tapi sehat ngaji. Datusakan anu ketemu murid-murid ngoten pasti kau Alhamdulillah. mungkin sehat terus Pak cek panjang Amin. Allah. Amin. Mati kalau ngeten iki sewenang tenan ngaji ngaji. Namanya Al-Quran itu huwa sifaun wa syafaatun. Jadi sifat itu obat, syafaat itu memberikan pertolongan. Alhamdulillah. Al-Quran huwa sifaun Alhamdulillah tuwek ketemu apa Masya Allah. Amin. Kau jenengan diri Al-Quran itu huwa sifaun wa syafaatun. Alhamdulillah. Subhanallah. Pada nama-nama tidak itu ini ojo-ojo. Pun muncul lawi masalah. Jangan telepon. Umi masalah kamu kok ditelepon. Tak no. Alhamdulillah. Kalau kali minum susu. Assalamualaikum Kak, kula wonten masjid Kak. Oh, laras di masjid menika ae wis. Nggih. Dengan Al-Qur'an itu tek ngajeng ngadep kiblat, menutup aurat, niat lillahi ta'ala ngaji Al-Qur'an. Kuwi masalah. Ngapunten Kak, kula jenengan kok telepon ya. Kula tinggal tembus siji niku kula mboten kula pas lah. Kula aturaken penggawean teh lali. Ngapunten sing kata. Penggaweannya itu apa telepon rek tembus siji kok. Ada balik. Nah, aku kapan ini. Ngapunten sing kata. Nggih, betul. Ngoten niku ngeling notok ngeling. Nggih. Kuwi masalah bermuncul lah. Dereng Jan. Nggih, monggo jenengan telepon. Nek ati boleh telepon tidak patah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pinten ini? Ayat 9, Mbak. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'amihi zahiratan wa batinatan qadiman wa hanisa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi
وعلى الذين ساروا في نصرة دينه فيا أيها الحاضرون والحاضرات في منازلكم وفي مصليهم رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita bisa melanjutkan karena Allah anugerahkan kepada kita kesempatan yang luar biasa dalam rangka Coba, enak Iqra terhadap Al-Quran. juara tuh kelinci. Assalamualaikum abang, ngapunten. Soanten ning jenengan kecil. Nggih kecil. Makanya itu kok kecil iki opo? Sing liya-liyane mboten ten lapor. Suara di kalsel. Di kasur alhamdulillah bagus, Mbak. Oh ya, berarti bukan di pesawat saya ini. Ampun. Mungkin di daerah Majengan atau di daerah masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah anugerahkan kesempatan yang luar biasa kepada kita semuanya. Kesempatan apa itu? Yaitu kesempatan waktu kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang kedua adalah kesempatan mampu karena kita masih diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Sebelum itu semuanya, mari kita membaca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Fatihah ini menjadi berkah pula untuk kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, sudah pulang ke alam di luar dunia, dan juga kepada guru-guru kita mulai awal sampai akhir, sampai pada baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu semuanya mari kita awali dengan bacaan Ummul Qur'an billahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon saya dibantu membaca surat Al-Baqarah ayat 9. Tadi sampai ayat 9. Monggo, sinten saya kaji sapa. Kaji sapa. Tuh, kok mboten.
Ya Badar Maji. Oh, Duh, monggo Badar Maji. Mic-nya dinyalakan Badar Maji. Halo? Kembali ya disapa. Ini apa di mic-nya dinyalakan, mic-nya di klik nanti supaya mic-nya dinyalakan, nanti kalau sudah selesai ngaji baru di Assalamualaikum. ya dibacakan ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسكم وما يشعرون Anfusahum. Okay. Baik, saya akan الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. alhamdulillah begitu ayat ini. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji perlafaz. Di samping panjenengan belajar secara tertil perlafaz, panjenengan akan memahami tentang ilmu yang terkandung di sana. Yang telah dibacakan tadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa atau panjang. Karena di depannya itu ada hamzah. Jadi marfuh ini kalau di kajian di ilmu tartil itu ada mat, terus di depannya ada hamzah. Tapi hamzah ini terpisah di ilah sendiri, aku sebut itu dibaca 5 harokat. Saya bacakan yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi di nu, itu yang panjang-panjang itu namanya man. Illa ini memiliki panjang yang berbeda dengan yang lain. Karena itu namanya madda ismun fasil ini di ilmu takdir. Baik para jamaah, insyaallah saya akan itu sedikit nanti saya mengulang tentang tartil suatu bacaan. Yukhadi'una itu terpenggal di situ satu lafaz. Allah satu lafaz, walladzina satu lafaz, amanu satu lafaz, satu lafaz, ma satu lafaz. Yahda'una itu juga satu galan. Pelafaznya bermacam-macam tidak. Illa satu galan. Tidak boleh yahda'una ilmu. Anfusahum satu penggalan, wa ma satu penggalan, yasmuruna
Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya artikan, jadi yukhadi'una itu menurut arti kata yukhadi'una itu arti katanya adalah menipu. Yukhadi'una menipu. Karena ada wawu dan nun, itu kan di depannya, di belakangnya ada wawu. Asalnya adalah yukhadi'u. Terus ketambahan wawu dan nun. Itu yukhadi'una. Akhirnya berarti mereka menipu. Ya, tidak paham. Siapa yang ditipu? Yang ditipu Allah terhadap Allah. Ini kalau menurut bahasa apa itu, menurut tata aturan memahami dari ini sangat luar biasa. Allah itu menjadi namanya maf'ul, maf'ul. Jadi yang ditipu itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menipu siapa? Waun nun nasi, mereka. Baik, wa itu dan alladzina orang-orang. Dengan kalau alladzina itu mesti orang. Amanu orang-orang amanu beriman. Asalnya amanah, jadi ketambahan wawu aku menjadi orang-orang, bentuknya sama. Kemudian wa dan ma, tidaklah, yang ma di sini artinya tidak. Ainda ma tidak yahda'una, sama dengan tadi menipu karena ada wawu nun mereka menipu, tidak pak, mereka menipu. Itu kalau dia bukan apa, jadikan satu. Illa kecuali anfusahum terhadap mereka. Ditipu itu bukan Allah, tapi mereka sendiri nipu dirinya. Wa dan maya tidak yasurun artinya menyadari, karena ada wawun nun, jadi mereka artinya kalau digabung dan tidak, mereka menyadari. Baik, paham ya? Jadi saya ini untuk menyikat waktu, lalu saya minta kepada panjenengan aktif berkata. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan itu apa maksudnya? Oh, Gusti Allah Azza wa Jalla itu dahulu itu berfirman seperti berfirman. Jadi seakan-akan orang munafik itu menipu, yakni goroi terhadap orang-orang yang goroi terhadap Allah SWT. Apen-apen iman, pura-pura beriman, padahal mereka tidak beriman. Dari wong munafik tadi apa memberikan goroi. Akhirnya jadi kayak pencitraan, yang pencitraan dengan wong akeh tok. Nek ngarepe wong kaya gak ini. Ngene jadi itu
yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa wa ma yash'urun. Yang demikian itu bagaimana? Tidaklah berarti apa. Seakan-akan mereka mau menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal sejatinya dia menipu dirinya sendiri. Dia menipu dirinya sendiri. Nanti di ayat berikutnya terus lupa. Itu makna dari yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una anfusahum wa ma yash'urun. Baik. Loh, kok seperti itu? Apa maknanya, maksudnya? Ingat, dalam orang munafik itu yudhirunal imana wa yubatinunal kufra. Saya ulangi lagi. Orang munafik itu adalah yudhirunal imana wa yubatinunal kufra. Yudhiruna artinya menampakkan dirinya kepada orang-orang yang iman bahwa dia al-imana itu. Maka kebaikannya itu ditambah. Padahal wayubatinunal kufra, padahal mereka sebenarnya menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Itu munafik. Saya ulangi lagi. Hakikat dari ayat ini, dunungnya dari panjangan ini karena memahami. Jadi harus paham. Di ayat 9 ini yakni yudhirunal imana wa yubatinunal kufra. Dia di hadapan orang-orang yang beriman menampakkan bahwa aku orang beriman, orang baik, orang ini ahli puasa, ahli tahajud dan lain-lain. Aku ahli maca Quran, mesti pamer barangan yang api-api. Sebenarnya wayu batinunal kufra. Sebenarnya dia menyembunyikan tentang kekufurannya. Paham? Itu ayat 9 tadi. Jadi makanya di depan panjangan harus ada Al-Quran, catatan, wudu, menghadap kiblat, terus ngaji. Jadi ngaji itu per ayat paham. Jadi tidak bisa langsung seperutut hafal Al-Quran, masya ngaji supaya. Jadi ayat 9 Al-Baqarah itu adalah yudhirunal imana wa yubatinunal kufra. Mendohirkan iman, memamer-mamerkan dan penciptaan. Tapi wa yubatinuna, membatinkan kekufuran. Kufure dikit. Tapi ngoleh ketemu koncone ya baru nanti di ayat berikutnya. Okay? Baik, mari kita teruskan. Ayat 10. Kalau ada yang tidak paham di ayat 9, monggo. Ayat 10, siapa yang bisa bantu saya? Umi Nur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alhamdulillah.
Oke. Masya Allah. Saya tanyakan. Saya penggal ya satu sambil saya mengingatkan secara tartibnya. Fi tersendiri dari Fatri, qulubihim sendiri di satu penggalan, bukan kalau lafadznya itu qulubun sendiri, him sendiri itu jadi saya penggal nih terlambat. Marobun fazada humullahu jadi fazadahumullahu marodo walahum adabun alimun bimakanu yaktibun walahum sendiri penggalannya adabun penggalan berikutnya alimun sendiri bima jadi kanu yaktibuhu. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti perkata saya di kampung. Fi itu artinya apa? Supaya tak paham. Jadi ini namanya ngaji. Kan sekarang bahasa Indonesia kalau di pondok itu dalam. Jadi, nah kalau bahasa Indonesia kan di dalam. Jadi sama saja. Qulubihim hati mereka. Him yang bermakna mereka itu himnya. Qulubihim hati mereka. Hati apa? Hati mereka. Marobun, apa marobun? Penyakit. Penyakit. Umi masyarakat ya, alhamdulillah. Zarawun, marobun penyakit. Di dalam hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Fasadahum, apa fasadahum? Rasa menambah. Fasadahum, maka menambah penyakit. Siapa yang menambah penyakit? Allahu, Gusti Allah. Jadi fasadahumullah, yang menambahkan kepada mereka Allahu, Gusti Allah. Apa yang ditambahkan? Marodo, penyakit. Artinya penyakit itu ketitik. Artinya elek. Tambah ditambahin Nabi Sa'ud tambah elek ini benar. Maknanya seperti itu. Walahum dan bagi mereka adabun adab siksa dari adab dengan pokoknya saya mengajarkan demikian supaya nanti kalau adabun adab itu siksa. Alimun Yang pedih. nah yang penting jadi itu namanya naat manut adabun alimun itu naat manut itu kalau kata bahasa cara memahami tentang ilmu sendiri ya. Alimum tidak boleh alimun boleh walahum di sini dohir ya apa itu jelas walahum azabun alimum bima alimumnya kan alim itu bima kanu yaktibun walahum jelas azabun jelas jadi dia boleh walahum azabun tidak boleh itu sudah koyok-koyok bagus enak tapi salah
Secara tartil salah. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Jadi yang dengannya jadi alimun, lainnya jelas-jelas. Itu tata cara baca Al-Quran. Sekarang makna yang terkandung di dalamnya, namanya memahami itu kan bukan secara terjemah lafziyah. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Fi qulubihim, di hati mereka, maradun, penyakit. Wazadahumullahu maradha, maka Allah menambahkan lagi penyakit, menjadi penyakit. Ibaratnya hatimu jadi elek, maka ditambah elek. Na'udzubillahi minta. Apa makna yang terkandung di dalamnya? Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud maradun di sini ialah asakku wan nifaku. Itu ada ditulis, memang harus ditulis. Udah mendalami mana Al-Quran, jadi jenengan tidak bisa sambi-sambi, sambi nyambel, sambi ngisi bawang loh, itu yo, masya Allah, jangan. Ini Al-Quran, bukan ceramah. Jadi maradun penyakit. Lah penyakit yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala di sini apa? Oh, yang dimaksudkan di sini ialah dua, yaitu nomor siji asakku, nomor dua anifaku. Nomor siji itu penyakit yang disebut penyakit di kuno adalah keraguan-raguan. Nomor loro kemunafikan. Itu makna dari marot yang dikehendaki dari ayat. Marodun fazadahullahu maradun, yaitu ning jerone ati niku ada asak-usak. Sak itu ragu-ragu. Ragu-ragu itu Allah itu pengiranku tangga. Ini Allah itu pengiranku yo iki bab katung iki dan lain-lain. Jadi tidak bisa menerima ngambang. Anifaku munafik, berhubung campur wong sing iman, dhek ngaku-ngaku beriman. Rupanya. Jadi berhubung dia itu kepingin disayang oleh masyarakat, ini masyarakat, ya. Iku dhek memamerkan apa sing dadi kesenengane masyarakat. Padahal dia sebenarnya tidak begitu, itu namanya munafik. Jadi eto-etoe koyo ngono untuk mendapatkan itu simpati dari orang yang dipameri. Itu penyakit. Itu penyakit hati. Nomor siji penyakit hati di mana kono itu yaitu asakku, nomor loro an-nifaq. Dengan kudu pahamu ini yang dimaksud Allah. Ayo belajar memahami. Kalau kita tidak memaham, kan banyak langsung begini saja. Aku belajar bang, itu Al-Quran. Baca ini, yang diterjemahnya itu, ya mau di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakit itu. Dan bagi mereka adab yang pedih karena mereka berdusta. Itu penyakit. Penyakit apa? Nabi dikono angel. Iya, bu penyakit apa ya? Penyakit panas tak? Penyakit adem. Apa loro ati? Oh, ternyata penyakit yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala itu
itu adalah asyakuan nifak. Itu namanya memahami. Oh ini maksudnya itu di dalam hati mereka itu ada syak dan ada munafik. Tetapi, nah orang yang di dalam hatinya ada syakun wa nifakun, ada keraguan dan kemunafikan, maka hati mereka yang akan mempertanggungjawabkan hati, namanya nanti di hadapan Allah. Hati itu penyakit. Apa penyakitnya? Yaitu asyaku wa nifak. Kamu diputuskan mendapatkan siksaan yang pedih karena kamu gak podo hati ini ambek kita, gak podo dohiri karo hati ini. Udah paham ya? Mari teruskan. Alhamdulillah. Wis paham ya? Jangan tanya ya. Nggih, mau tanya, Pak. Ini monggo. Pak, misalnya wudu, Pak, nggih. Nggih. Ini kok kurang mantap, maksudnya kurang khusyuk terus diulangi lagi, Pak. Apakah itu termasuk Ragu-ragu. Ya, apakah Nggih. termasuk penyakit, Pak? Kurang khusyuk diulangi lagi, Pak. Nggih. Baik. Netizen yo ndak usuk tak kaleni mah. Kok iku mah aku wis maca bismillah ta durung. Misalnya itu contoh ya. Nah, contoh yang demikian ini makanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wajib fokus. Wajib fokus tuh kate lapo wudu. Wudu mesti urut Bismillahirrahmanirrahim. Terus mencuci tangan, setelah di tangan mencuci apa itu berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian dan urutannya. Nah itu fokus, apa yang dikerjakan itu wajib fokus gak oleh wudu tapi iku mang mikir bau-bauan. Loh, aku wis wudu tak. Lah itu ragu-ragu itu. Yo jangan sampai panjenengan ada di apa itu di keadaan yang demikian. Nah, jadi wudu itu ibadah kepada Allah. Hanya harus fokus. Selesai berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Terusnya sih pelajaran dulu ya. Nah, itu. Jadi kalau ragu-ragu itu karena tidak fokus. Nah, itu kalau menjadi kebiasaan panjenengan nanti rugi. Jadi rugi. Ibadah gak fokus. Boleh kaya tadi kebiasaan. Karena fokus. Nah, dalam keadaan telanjang, kalau wudhu itu langsung ditutup semua baru wudhu. Kecuali pakai di kamar mandi itu ada penutup handuk besar untuk didirikan wudhu. Dan sampai telanjang, wudhu telanjang. Wudhu mudhoi. Kon paham Umi Erni? Halo. Nggih, jadi harus fokus supaya tidak ada keraguan-keraguan. Terus wudhu tak turun. Ya wudhu lagi. Besok jangan sampai tidak boleh diulang. Baik, apa yang ditanyakan lagi? Pelan-pelan naik, ngapain? Nggak usah kesusu. Apa tadi penyakit di situ tadi yang dimaksud tadi ayat 9 tadi apa? Ayat berapa tadi? 10.
keraguan dan kemunafikan. Ya itu penyakit. Ragu-ragu itu apa? Munafik itu apa? Wis tak dijelasno. Munafik itu gak cocok. Lisane karo perbuatane ambek batine lho gak nyambung. Gua main ro kabeh ternyata munafik ngono ya. Penyakit itu, penyakit. Pencitraan munafik. Nah, munafik ini memang halus ininya apa perbedaan ini. Misalnya sampean menyantuni anak yatim itu ya. Sampean tutut no tidak masalah. Yang penting di hati panjenengan itu lillahi ta'ala. Lah kok dituturno? Nah dituturno itu untuk supaya orang lain menyontoh. Orang lain menyontoh. Jadi koyo saiki sampean jadi dukun pijet bayi. Ditulis di ngarepe omahe kono. Dukun bayi ngono. Kalau ada itu dulu pamer bukan begitu, memberikan petunjuk orang lain kalau butuh datang bayi ini jadi atau bidan atau pada pamer unang waduh aku takut itu pamer itu munafik citraan bukan. Nah makanya anunya apa itu perbedaannya itu harus ngaji itu mengumumkan orang lain supaya makmur supaya tahu itu. Jadi makanya semuanya itu ada di perbuatan hati. Makanya di hati sakrifak ini hati semua. Nah, supaya nggak terjadi nifak, pamer, nah itu niatnya ditoto, niat itu. Ya, yuk diterusno. Bismillah. Oh ya, apa Bambang Haji ayat 11. Halo. Kau apa Darmaji? Enten Pak, tapi kak nyemak. Baik. Ya pun. Ayo Pak sampai. Kasewan harus Pak. Masjid Pak. Oh nanti ki, pada sarapan. Masya Allah. Mangapunten makin kula ngimutaken nggih kula ngeten niku langsung ae daripada kula lali. Nek Al-Qur'an boten angsal disambi nggih boten. Jadi karena kita ini ngaji jadi pokoknya 1 jam itu jenengan yang menghadap Al-Qur'an nih koyo jenengan ngaji. Al-Qur'an ngadep kiblat ditutup aurat suci. Gitu. Koyo jenengan koyo hadir ning arep kula wonten niku. Berhadapan dengan guru. Kowe kabeh iki boten apa-apa tok kabeh ini kan namanya kejadian ini kan peristiwa di tunjuk. Itu Allah Subhanahu wa taala mencatat jenengan itu sungguh dalam rangka membaca Quran lebih bagus dari sholat 1000 kali sholatan. Jadi, nah, dia pun banyak sedang bepergian, kuati darurat. Tapi kalau di rumah utamakan 1 jam itu 1 jam aja sahabat nopo sedikit. Siapa ini apa Darmaji? Kula dah Pak. Oke, jenengan wis sabaiti. Oh, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Baik. Nukanem wa idza qila lahum la tufsidu. Nah itu ajangnya sama. Idza la tuf la si la tufsidu dunya itu. Fil ardi qalu, nah qalu itu lebih panjang dari yang lain. Jadi 4 5 harakat innama itu manya itu sama dengan iza, sama dengan i, sama tak. Nah, musrihun itu 6 harakat. Ya, baik. Monggo saya dibantu untuk menerjemahkan. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Saya artikan kelapa, ya. Suhan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu ya, itu panjang pendeknya dan makhrajnya. Wa idza, dan ketika saya pakai bahasa Indonesia, tapi di pondok pesantren tidak pakai bahasa Indonesia. Wa idza lan nalikane, jadi pakai bahasa Jawa. Gila diucapkan atau disampaikan kepada mereka atau gila disampaikan lahum tumaten mereka ini atau pakai bahasa Jawa. La tufsidu, jangan berbuat kerusakan. Penggaweane wong munafik itu rusak. Oh jenengan itu makanya nek jenengan milih pemimpin, milih opo ae, ojo sampai pemunafik. Sebabnya pemunafik ku gak cocok omongane karo perbuatane, utawa omongane dan perbuatane gak cocok karo hatine. Sing kaya tau lho. Nggih, sing didukur wae dukur. Terus perbuatan mereka itu mesti mufsid, tufsidu itu, jadi membuat kerusakan. Membuat kerusakan di mana? Fil ardi, di bumi. Tapi nek dikandani mereka gak ngaku. Lho rusak lo ngene iki. Yoga justru ngene iki. Kita itu akan berbuat bagus, membuat bagus. Nah, itu yaitu kalau mereka menjawab innama, sesungguhnya yang demikian itu nahnu muslihun, nahnu kami muslihun, orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Oh, itu ini munafik. Namun itu yo gak oleh benci itu munafik, yo gak oleh ngoten. Munafik itu sing hati sampeyan ae yo kono arep nek ngoten niku ngarai fitnah. Napa? Fitnah. Jadi gak ojo badhe wong. Ngaji tambah badhe wong. Ngaji itu bukan untuk badhe. Bedek. Jangan sampai bedek orang. Dia gak ngono lho, saiki wong suka bedekan. Jangan. Itu ilmu itu ada di dalam hati sanubari panjenengan.
senyum dari telur senyum. Anak orang uang mau beri minta nasihat baru disampaikan. Karena minta ujung putih-putih, itu B, C itu iya, B itu aja. Oke, ini loh, pokoknya jadi santri Al-Quran tidak boleh bedek-bedek orang saja. Oke, jadi loh kok kau nanti menjadi fitnah. Jadi kalau buat mengajari pada apa yang dimaksud dengan kerusakan di sini? Hanya dengan kalau membuat kerusakan, apa siapa? Oh dikatakan lewat munafik membuat kerusakan. Yang dimaksud membuat kerusakan itu yaitu kekufuran dan berpaling terhadap syariat Allah. Berpaling. Nomor 1 itu mengkufuri. Nomor 2 itu maksiat. Itu yang dimaksud membuat kerusakan di bumi. Jadi kerusakan. Jadi kerusakan itu apa? Apa bumi ini di kedungi ngono aja. Apa gunungnya digempali naik apa ngono. Nah, enggak iki maksudnya yaitu menebar kekufuran, menebar kemaksiatan. Itu maksud perbuatan mufsid, perbuatan fasid. Fasid itu artinya wong sing berbuat kerusakan. Lah kufur itu apa? Hanya gue ngerti kufur itu ateges gak cocok. Allah ngekei air sebenarnya untuk B, kayak misalnya Gusti Allah ngekei nikmat itu sadane untuk sesuai dengan namanya lu beribadah kepada Allah, tapi dipakai di luar ibadah itu jadi kufur. Nah, maksiat itu ya apa maksiat? Maksiat itu ateges Allah ngatur oleh rezeki itu diinfakno tapi disengitno. Nah, di masjid itu contoh wakil. Pokoknya kufur itu luar biasa ya isinya itu. Itu jenenge mufsid, berbuat kerusakan. Apa yang dimaksud berbuat kerusakan di sini? Kufur dan maksiat. Itu dulu ngono itu loh, nek gak ngaji ro ta. Yo, diterjemahkan dong itu. Jangan membuat kerusakan di bumi. Lho gae, aku gak ngek kerusakan nih. Lho bukti nih, ono kerja bakti aku yo melok. Ngecat tembok aku yo melok, nguruk tembok aku yo melok. Dudu iki. Jadi bukan enggak. Yang dimaksud dengan ayat ini adalah kekufuran dan kemaksiatan. Loh, bulan, paham? Nggih. Ya, itu. Makanya ngaji itu wajib. Yang tidak ngaji wangil lihat wangil puluh pasang. Yo mesti ngomong wis alim ta yo. Itu nek wis mirengan ngeten Masya Allah seperti demikian. Awak dhewe itu akeh kurangi. Nek akeh kurangi butuhne kurang ilmu yo nimbo ngangsu, kurang ilmu yo oleh ilmu. Kurang paham yo oleh paham, oleh guru. Oh, ini memang urip kok. Jadi ini kita Al-Quran, paham be Al-Quran. Alhamdulillah. Qulu innama nahnu muslimun.
muslihun, muslih. Muslih itu artinya orang yang beramal soleh. Jadi beramal soleh itu ya amal soleh. Nomor siji gak kufur, nomor loro yo gak maksiat, itu jenenge amal soleh. Kali ini mana? Sopo wong muslih itu, sopo wong sing soleh, amal soleh itu, yaitu wong sing gak kufur dan gak maksiat, gak kufur. Iku yang cocok, weneane Gusti Allah, ambek tujuane Allah ngekei lo cocok. Ngoten niku, misalnya jenengan ngekei anak kowe. Nek anak kowe ngina uang. Kita menopo apa? Anu kebutuhan sampean. Anak sekolah. Baik, bukan sekolah. Tata lo digawe main gaple. Cocok apa enggak? Lah ngono iki jere kufur. Ya, jadi saya paham. Jadi nomor loro gak maksiat. Gak maksiat itu artinya dikei anak Allah, tapi weweane Gusti Allah itu tidak dipakai untuk taat kepada syariat yang diatur Allah, tapi dia ngelawan syariat, bertentangan dengan syariat ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya maksiat. Itu musyrikun. Tapi orang kafir, orang munafik begitu apa enggak? Begitu apa enggak? Kan tidak. Tapi mereka menjawab, qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, enggak, awak dewe dan beramal soleh kayak ini. Coba. Wong kufur dan maksiat kok amal. Ya, kurang paham. Tapi ini siapa? Kalau saking asike melali. Loh, wis kelewat 2 menit. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu tuh di ayat ini, ayat itu ayat 11. Kita tambah ayat ini. Ayat 12. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala iling-iling innahum satemene wong akeh iku wau, wong akeh maksude munafik. Ya wong munafik. Al mufsiduna iku tukang fasir, tukang pembuat kerusakan. Elingno lan Gusti Allah niki. Wong munafik itu tukang pembuat kerusakan, yaitu tukang kufur, tukang maksiat. Walakin la yaskurun, tetapi ini wong akeh kumang la yaskurun, gak merasakan, gak kerasa nek koyo ngono mah. Takakno wong bojoke, tapi nek wong duwe ilmu ra iso dibojoki. Oh jenengan gak bisa duwe ilmu. Orang yang punya ilmu itu tidak akan bisa dibojoki. Baik, sampai ayat 12. Semoga kita pada hari Ahad itu bisa 13, 14, 15 sampai berikutnya. Ya, alhamdulillah. Amin. Ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Yang ayat 11 tadi. Arti perlahan. Innama sama nahnu. Apa? Dan tekan. Belum sempat. Belum dicatat. Innama itu sesungguhnya. Oh, sesungguhnya. Nahnu itu nahnu ini kami atau kita. Innama sak temene barang nak kita. Oke. Male. Sama yang tadi ayat 10, Mbak. Yang terakhir.
Bima perlapan. Bima sebab barang. Ya, Oke. yang izin. Apa, Mbak? Ayat itu 10. 10. Yang terlafat bima kanu yang izin. Bima sebab barang. Sebab Nggih. kanu keberadaan mereka yang Keberadaan. itu berdusta. Oh, berdusta nggih. Kemarin lain-lain monggo itu sing gak ngaji itu tidak ngaji kasihan itu kalau umurnya diambil oleh Allah tidak ada yang bertanggung jawab. Kasihan itu namanya dia akan merana sendiri. Jadi orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam Al-Quran dia akan merana sendiri di akhir. Jadi tidak ada satu yang menolong. Makanya Al-Quran itu huwa syifaun wa syafaatun. Al-Quran itu adalah obat, syafaat, penolong. Jadi, bagaimana dia di akhirat dapat pertolongan, dia tidak cinta terhadap yang menolong. Itu kasihan ya Allah. Jadi jangan sama bade-bade orang begini. Oh, itu mati nih Jumat. Oh, itu mati dari api. Jangan dilihat ternyata orang itu sholatnya. Nomor 2 ya apa terhadap Al-Qurannya. Nah, karena Al-Quran itu warisan dari Rasulullah. Itu dilihat. Coba Al-Quran ini. Jadi makanya nek dijak ngaji Al-Quran wis wangel dari setan bila perlu aja ngaji wis iki apa iki musuh kuwi ngono. Jadi jenengan kita kene dianggap musuh nih iblis setan wabot nek gak betul-betul mendapatkan pertolongan Allah tidak mungkin. Jadi banyak orang yang hidupnya itu entek umure, tapi dia tidak mengerti tidak paham. Yo sampai moco iki ayo iku wis moco tok ibadah, ngono tok iku ana bojone ngono tok ae. Wis moco tok ae. Walaupun membaca itu memang dinilai ibadah oleh Allah. Tapi ojo terus nanti terus baik kok. Kak, dibawa aku setan. Yang lihat banyak yang dicolok kiai, dicolok ustaz, belum tentu dia paham terhadap Al-Quran. Jadi Masya. Oke, jadi semoga yang sedikit ini sungguh menjadikan ilmu yang bermanfaat dan tercatat Al-Quran ini sebagai syafaat terhadap kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, anugerahkan ya Allah rahmat panjenengan dunia dan akhirat ya Allah atas Al-Quran yang terdiri. Ajari yang kami pahami. Ini ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, pengen jadikan ya Allah ilmu ini ilmu yang bermanfaat. Anugerahkan kepada kami ya Allah rezeki yang banyak terbuka, sehat jasmani, sehat rohani. Apabila sakit pengen ya Allah yang maha menyembuhkannya ya Allah. Akhirnya kami bertasbih kepada penyelenggara ya Allah sebagai akhir dari majelis ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang konsultasi, monggo. Warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Monggo yang konsultasi tetap saya tunggu sampai nanti Nggih, ini mau muncul tanya matahari. lagi, Bang. Masih bisa? Mau tanya lagi, Bang. Nggih, monggo. Ini soal mengulang ibadah. Misalnya, Bang, kita ini kan mau sholat, ya. Nggih. Kebetulan di rumah sendirian, Hmm. kita kunci semua pintu supaya tenang. Hmm. Terus baru Allahu Akbar mendengar suami datang, ketuk-ketuk pintu. Hmm. Nah, Boleh kan kita berjamaah? gimana, Pak? Terus mengulang lagi. Karena Iya. enggak nanti ketuk-ketuk terus dikira dan dibuka-buka kan pintunya. Gimana, Pak, hukumnya, Pak? Oh, saya kira mengulang tadi gak jamaah menjadi kata suami Ya. datang. Jadi kita Jamaah. sholat sendiri. Apa? Hendaknya dikeraskan. Jadi coba tanamkan Allahu Akbar. Oh, cukup ternyata apa nih sholat. Jauh, Pak, nggak dengar di kamar. Kalau udah dengar, Iya. supaya tidak membatalkan sholat. Nah, Berarti ya harus ditulis. Oh, nggih, nggih. Kayak ini cendekan apa itu pintu depan Oh, iya. itu Iya, ditulis iya. sedang Lagi sholat. sholat terus diwali. Nek gak sholat ya diwali. Itu nek sing dak-dak-dak. Oh, nggih. Terima kasih, Mbak. Berarti nggak boleh kita membatalkan sholat, Mbak. Jangan. Nggih. Pada saat terang saja tetap sholat kalau sholat yang penting Oh, ya Allah. Iya, perang iya, iya. loh, jadi perang. Nggih, matur nuwun. Walaupun kebakaran ya kok tetap sholat, tapi tetap yang bujang banyu nek apa itu bakaran itu tidak tetap itu jadi jangan membatalkan. Baik. Ya, terima kasih, Mbak. Nggih, monggo. Yang lain waalaikumsalam. Monggo yang kalau yang lain ada konsultasi, monggo. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.